waste opportunity. Tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita transaksi atau investasi di emas derivatif itu kita memiliki yang namanya peluang keuntungan dua arah ya, two ways opportunity. Jadi di mana pada saat harga akan mengalami kenaikan atau mengalami tren kenaikan. Contoh misalnya harga emas mau naik nih dari harga 1.900 per troy ounce mau naik nih ke harga 1.000 atau misalnya ke 2.000 US dollar per troy ounce-nya. Yang kita transaksikan adalah dengan cara membeli terlebih dahulu. Nah, itu peluang yang pertama. Kemudian setelah harganya naik, baru kita close atau misalnya kita jual. Nah ini udah paham semuanya lah. Ya. Tapi ada satu lagi keuntungan ataupun peluang. Pada saat harga emas itu akan mengalami penurunan. Ya. Nah, pada saat harga emas akan mengalami penurunan, itu kita juga bisa berpeluang untuk mendapatkan yang namanya keuntungan juga. Ya. Caranya seperti apa? Jadi kalau misalnya tadi harganya mau naik, kita beli duluan. Tetapi kalau misalnya harga emas akan turun, ya, itu kita bisa melakukan transaksi yang namanya sell duluan atau short sell duluan, ya. Baru pada saat nanti harganya turun, baru nanti akan kita close sell-nya itu tadi. Jadi pada saat harganya turun, semakin turun kita akan semakin untung. Nah ini bedanya, ya. Nah mungkin di benak teman-teman yang baru belajar terkait dengan produk derivatif ini masih bingung. Pak, kok ini harga turun malah untung, gimana ceritanya Pak? Kalau harga naik ya udah pasti untung, itu udah umum lah ya. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya harga turun kok bisa untung? Nah ini di sini saya sudah berikan simple logic ya, kenapa harga turun itu bisa untung. Jadi saya contohkan misalnya seperti ini, logiknya seperti ini, jadi biar teman-teman biar memahami ya. Yang pertama misalnya di tanggal 1 Januari, nah ini Mas Dedi ya, Mas Dedi saya ya, bukan Mas ya. Ya, jadi kebetulan saya menganalisa harga beras. Nah ini saya pakai beras saja biar teman-teman memahami dan simpel ya. Contoh misalnya saya menganalisa harga beras. Kayaknya harga beras ini bakalan turun deh beberapa hari ke depan. Gimana ya caranya biar pada saat turun saya dapat keuntungan. Nah di hari yang sama di tanggal 1 Januari ketika saya menganalisa harga beras bakalan turun, kemudian saya pergi ke tetangga saya. Contoh misalnya kebetulan tetangga saya ini Mbak Nadine. Saya datang ke rumah Nadine, saya pinjam beras dong 1 kilo. Nanti beberapa hari kemudian saya balikin deh 2 hari atau 3 hari kemudian, saya dikasih kemudian ya. Nah setelah saya dikasih pinjam beras sama Nadine, di hari itu juga saya langsung pergi ke pasar ke pedagang beras untuk menjual beras itu tadi, yang saya pinjam dari Nadine itu tadi. Ya. Nah ketika saya jual di hari itu, ternyata harga beras harganya 100.000 per kilogramnya. Ya. Nah saya pulang dengan membawa uang cash 100.000. Ya. Dan ternyata 3 hari kemudian di tanggal 3, ternyata analisa saya itu benar. Ternyata harga beras turun. Turun ke berapa? Harganya ternyata turun ke harga 70.000. Nah, mengetahui harga beras turun, kemudian saya di hari itu juga saya langsung pergi ke pasar untuk membeli beras. Kalau yang pertama tadi saya jual, kalau yang sekarang di tanggal 3 harga beras turun, saya beli. Ya. Harganya berapa? Harganya 70.000. Saya belinya berapa? Ya 1 kilo. Nah, setelah saya beli beras sebanyak 1 kilo, ya, yang harganya 70.000, kemudian di hari itu juga saya pulang, terus kemudian saya ke rumah Nadine, Nat, ini beras yang kemarin saya pinjem, saya kembalikan ya. Nah, udah clear ya. Nah, dari penurunan harga beras, di sini saya sudah jelas yang namanya mendapatkan keuntungan sebanyak 30.000. Nah, ini adalah logik sederhana. Jadi, yang namanya harga turun, itu nggak muluk-muluk pasti rugi. Ya. Jadi, di pasar derivatif, di investasi derivatif, khususnya di emas ya, harga turun justru kita bisa berpeluang untuk mendapatkan keuntungan, kayak gitu. Jadi simple logiknya seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah, ini kalau pada saat peluang pada harga itu mau naik ya. Jadi sebelum saya investasi biasanya harus saya analisa dulu nih, ini bakalan naik apa enggak sih ini harga emas misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya analisa ternyata harga emasnya, oh ini kayaknya mau naik, kemudian saya beli ya. Contoh misalnya saya beli di harga 1.000 ya kan, terus kemudian harganya naik di harga misalnya di 1.010 US dollar per troy ounce-nya. Nah, keuntungan saya berapa? Ya berarti tinggal selisihnya aja. Yang saya beli di harga 1.000, terus kemudian naik ke harga 1.010, berarti keuntungan saya adalah 10 US dollar. Oke, gitu. Nah, yang selanjutnya kalau harganya turun nih, gimana sih kalau peluang pada saat harga turun? Ya caranya yang tadi ya. Jadi ketika kita analisa, kayaknya nih harga emas bakalan turun deh, ini kayaknya udah tinggi nih, nggak bakalan naik lagi, gimana ya caranya? Nah, saya tinggal ngambil posisi yang namanya investasinya namanya short sell itu tadi, ya. Saya transaksinya bukan buy, tapi saya ngambil posisi short sell. Nah, di sini misalnya saya ambil posisi short sell di harga 1.000 ya, setelah saya short sell, ternyata harganya turun benar,
ke harga 983. Nah, keuntungan saya berapa? Nah, keuntungan saya ataupun profit saya berarti ya selisihnya tadi ya. Jadi inilah peluang kalau kita misalnya melakukan transaksi ataupun investasi di derivatif. Jadi di mana harga itu naik, kita bisa berpeluang untuk mendapatkan profit, atau sebaliknya, kalau harganya turun, kita juga bisa berpeluang untuk mendapatkan profit juga. Nah, seperti itu.